Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Malam ini, saya akan membawakan satu kisah mistis dari seseorang yang bernama Puji. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2012 saat Puji bekerja sebagai sopir logistik di sebuah perusahaan di Bogor. Teman-teman harus tahu, dunia ekspedisi malam itu dunia yang berbeda. Saat kita tidur nyenyak di kasur empuk, para sopir ini bertaruh nyawa di aspal yang gelap. Musuh mereka bukan cuma begal atau remblong, tapi juga penghuni jalanan yang tak kasat mata. Dan salah satu jalur yang paling melegenda yang menjadi latar cerita kita malam ini adalah Alas Roban. Ceritanya bermula ketika senior Puji, namanya Mang Yusuf, tiba-tiba kehilangan partner kerjanya karena sakit. Padahal Mang Yusuf dapat tugas berat, mengantar barang dari Bogor ke Jawa Tengah. Karena tidak mungkin berangkat sendiri membawa truk besar, Mang Yusuf meminta Puji untuk menemani. Awalnya Puji ragu. Dia biasa nyupir rute dalam kota, belum pernah lintas provinsi. Tapi Mang Yusuf meyakinkan Puji dengan alasan klasik. Butuh teman ngobrol, biar nggak ngantuk. Saat membicarakan rute, Puji sempat kaget karena Mang Yusuf memilih jalur yang tidak biasa. Mang Yusuf bilang mereka akan lewat Alas Roban supaya lebih cepat sampai. Puji yang saat itu masih awam, hanya setuju saja, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Mereka berangkat jam 1 siang dari Bogor. Awal perjalanan terasa normal. Matahari terik, pemandangan berganti dari gedung menjadi sawah. Suasana di dalam truk juga cair. Mereka mengobrol santai tentang pekerjaan dan keluarga. Namun, kendala teknis mulai muncul. Kemacetan parah membuat jadwal mereka berantakan. Harusnya sore hari sudah masuk Jawa Tengah, tapi kenyataannya, saat matahari tenggelam, mereka masih jauh. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Langit sudah gelap gulita tanpa bulan. Mereka mulai memasuki kawasan hutan Alas Roban. Kalian bayangkan posisinya. Jalanan berkelok tajam, dikelilingi pohon jati raksasa, di kanan kiri yang membentuk terowongan gelap. Penerangan jalan sangat minim. Hanya sorot lampu truk mereka yang membelah kegelapan. Saat baru masuk kawasan itu, Puji sempat merasa aneh. Dia melihat jalanan cukup ramai oleh kendaraan lain. Tapi Mang Yusuf dengan santai menjelaskan bahwa itu wajar di awal jalur. Namun anehnya, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, satu persatu kendaraan lain menghilang. Hingga akhirnya, hanya tinggal truk mereka sendirian yang melaju di tengah kesunyian hutan yang mencekam. Setelah melewati beberapa tikungan sunyi, Mang Yusuf mulai merasa lelah. Matanya berat. Di tengah keremangan malam, dia melihat secercah cahaya lampu di sisi kiri jalan. Itu adalah sebuah warung. Tapi posisinya agak ganjil. Warung itu tidak berada tepat di pinggir aspal, melainkan agak masuk ke dalam, memiliki pelataran tanah yang luas dikelilingi pohon-pohon besar. Mang Yusuf membelokkan truk masuk ke pelataran itu. Saat mereka turun dari truk untuk meregangkan badan, Puji mendengar suara klakson bertubi-tubi dari jalan raya. Truk-truk besar yang melintas di kejauhan membunyikan klakson panjang. Puji dan Mang Yusuf waktu itu berpikir positif. Mereka mengira itu sapaan persahabatan sesama sopir.
Mereka hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Mereka tidak sadar, klakson itu sebenarnya adalah peringatan. Sopir lain mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Puji dan Mang Yusuf. Mereka pun berjalan menuju warung itu. Suasana di pelataran sangat hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Di dalam warung terlihat dua orang wanita. Satu wanita paruh baya, si ibu pemilik warung duduk diam di depan toples kerupuk. Satu lagi wanita muda, mungkin anaknya, sedang berdiri membelakangi pintu masuk, sibuk menggoreng sesuatu di wajan besar. Puji dan Mang Yusuf masuk dan duduk di bangku kayu panjang. Mang Yusuf memesan dengan sopan. "Pesan kopi hitam 2 gelas, Bu. Kami mau istirahat sebentar." Reaksi si ibu pemilik warung sangat dingin. Wajahnya datar, pucat, tanpa ekspresi sedikit pun. Matanya menatap kosong ke depan. Gerakan tubuhnya kaku dan patah-patah. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan kaku untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Puji mencoba memecah keheningan dengan memakan gorengan pisang yang ada di meja. Tapi tiba-tiba, hidungnya menangkap aroma yang sangat mengganggu. Bau anyir. Aroma amis darah yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara di sekitar mereka. Puji berbisik ke Mang Yusuf, menceritakan bau aneh itu. Tapi anehnya, Mang Yusuf tidak mencium apa-apa dan menganggap Puji hanya berhalusinasi karena lelah. Puji pun mencoba mengabaikannya, meski rasa mual mulai menyerang perutnya. Tak lama kemudian, si ibu datang membawa 2 gelas kopi. Dia meletakkannya di meja tanpa suara, lalu kembali duduk di tempat semula, melamun dengan tatapan kosong. Puji mengangkat gelasnya, meniup uap panasnya, lalu menyeruput kopi itu. Dan detik itu juga, Puji langsung menyemburkan kembali cairan itu dari mulutnya. Itu bukan rasa kopi. Cairan hitam itu terasa busuk, pahit, dan anyir. Rasanya persis seperti air rendaman bangkai. Mang Yusuf kaget melihat reaksi Puji. "Kamu kenapa? Apa kopinya panas?" tanyanya. Puji menyangkal, mengatakan bahwa rasanya seperti bangkai. Mang Yusuf yang penasaran mendekatkan gelas kopinya ke hidung. Baru saja menghirup aromanya, Mang Yusuf langsung menutup mulut menahan muntah. Aroma busuk yang menusuk langsung menyeruak keluar dari gelas itu. Di tengah kebingungan dan rasa mual itu, Puji secara refleks menoleh ke arah dapur, ke arah gadis muda yang sedari tadi menggoreng membelakangi mereka. Puji berniat ingin bertanya tentang air kopi itu. Tapi apa yang dilihat Puji selanjutnya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Gadis itu perlahan memutar kepalanya ke belakang. Bukan menoleh biasa, lehernya berputar hingga 180 derajat, posisi tubuhnya tetap menghadap kompor, tapi wajahnya menatap lurus ke arah Puji. Dan wajah itu hancur. Sebelah matanya hilang, menyisakan rongga hitam yang gelap. Kulit wajahnya robek, rahangnya miring tidak wajar. Puji berteriak histeris. "Astagfirullahaladzim." Mang Yusuf yang kaget mendengar teriakan Puji, ikut menoleh ke depan, ke arah ibu pemilik warung. Ternyata, si ibu itu juga sudah berubah wujud. Lehernya terkulai patah ke samping seolah tanpa tulang. Lidahnya menjulur panjang keluar, hitam dan bengkak. Mereka bukan manusia. Mereka adalah sosok-sosok hancur korban kecelakaan tragis. Tanpa pikir panjang, Puji dan Mang Yusuf langsung melompat dari tempat duduk.
Mereka berlari sekencang-kencangnya keluar dari warung itu menuju truk. Napas mereka memburu, ketakutan setengah mati. Sesampainya di samping truk, Puji memberanikan diri menoleh ke belakang sekilas. Apa yang dia lihat sungguh di luar nalar. Warung yang tadi terang benderang, lengkap dengan dagangan dan lampu neon, kini telah lenyap. Sebagai gantinya, di sana hanya berdiri sebuah gubuk usang yang sudah hancur lebur, gelap gulita, penuh semak belukar, dan tampak sudah ditinggalkan puluhan tahun. Mereka panik berusaha membuka pintu truk. Tapi sialnya, pintu itu macet, terkunci rapat seolah ditahan dari dalam. Sementara itu, di belakang punggung mereka, dua sosok hancur, si ibu dan anak gadisnya, semakin mendekat. Mereka tidak berjalan menapak tanah. Kaki mereka menggantung beberapa sentimeter di atas rumput liar. Tubuh mereka melayang pelan, ngambang, bergerak maju dengan gerakan halus namun mengerikan. Puji bisa mendengar suara tulang patah yang bergesekan setiap kali sosok itu bergerak. Dan bisikan minta tolong itu terus terngiang, semakin dekat, semakin jelas di telinga. "Tolong kami, Mas! Sakit, Mas! Panas!" Kepanikan Puji dan Mang Yusuf memuncak. Mereka menggedor kaca jendela, menarik gagang pintu sekuat tenaga sampai tangan mereka lecet. Keringat dingin bercucuran deras membasahi seragam kerja mereka. Dalam hati Puji sudah pasrah. Dia berpikir malam itu adalah malam terakhirnya. Dia membayangkan akan ditarik oleh sosok-sosok itu ke alam lain, menjadi penghuni abadi hutan terkutuk ini. Namun Tuhan masih berkehendak lain. Tepat ketika jari-jari pucat sosok itu hampir menyentuh pundak Puji, tiba-tiba suara klakson nyaring terdengar dari arah jalan raya, disertai sorot lampu tembak yang sangat terang menyilaukan mata. Sebuah truk besar lain yang kebetulan lewat melihat gelagat aneh mereka di pinggir hutan dan memutuskan untuk membunyikan klakson panjang serta menepi. Cahaya lampu truk itu membelah kegelapan pelataran warung. Dan ajaibnya, begitu cahaya itu menyinari area tempat Puji berdiri, dua sosok hancur tadi lenyap seketika. Hilang seperti asap yang tertiup angin kencang. Suara bisikan itu berhenti. Bau anyir darah itu memudar. Truk penyelamat itu berhenti tepat di depan truk Puji. Dua orang pria, sopir dan keneknya, melompat turun dan berlari menghampiri Puji dan Mang Yusuf yang masih gemetaran hebat. "Kenapa, Mas? Ada apa?" tanya sopir truk itu sambil mengguncang bahu Puji. Puji masih syok berat, napasnya tersengal-sengal. Dia menunjuk-nunjuk ke arah belakang truk, ke arah bekas warung tadi, tapi lidahnya keluh. Mang Yusuf pun sama, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Setelah diberi minum air mineral oleh si kenek, barulah Puji bisa bicara terbata-bata. Dia menceritakan semuanya. Tentang warung itu, tentang kopi rasa bangkai, dan tentang wajah penjualnya yang hancur. Mendengar cerita Puji, sopir truk penyelamat itu tidak tertawa. Wajahnya justru berubah serius dan prihatin. Dia sepertinya sudah paham betul dengan medan. Di situ, sopir itu menjelaskan fakta yang membuat bulu kuduk Puji kembali berdiri. Ternyata, lokasi tempat truk Puji parkir itu adalah bekas lokasi kecelakaan maut. Dulunya, memang ada warung nasi di situ. Tapi beberapa waktu yang lalu, sebuah truk mengalami remblong, oleng, dan menghantam warung tersebut sampai hancur lebur. Pemilik warung, seorang ibu dan anak gadisnya,
tewas seketika di tempat kejadian dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. "Jadi yang Mas lihat itu, mungkin sisa-sisa memori dari kejadian itu, Mas," kata sopir itu pelan. Sopir itu kemudian menyuruh Puji untuk menoleh ke belakang sekali lagi. "Coba Mas, lihat lagi tempat warung tadi." Puji memberanikan diri menoleh. Dengan bantuan sorot lampu truk, Puji menyipitkan mata melihat ke lokasi di mana tadi dia duduk minum kopi. Jantungnya mencelos. Tidak ada bangunan kayu, tidak ada gubuk usang. Bahkan puing-puing bangunan pun tidak ada. Di sana, di tanah kosong itu, hanya tumbuh serumpun bambu liar yang sangat lebat. Daun-daun bambu itu bergoyang pelan tertiup angin malam, menimbulkan suara gemerisik yang menyayat hati. Jadi selama tadi, Puji dan Mang Yusuf duduk, makan gorengan, dan minum kopi. Sebenarnya mereka sedang duduk di tengah semak belukar, di bawah rimbunnya pohon bambu, jamuan dari arwah penasaran. Setelah mengetahui fakta itu, Puji dan Mang Yusuf jelas tidak berani melanjutkan perjalanan sendirian. Mental mereka sudah hancur. Untungnya, sopir truk penyelamat itu berbaik hati. Karena tujuan mereka searah, sama-sama menuju Jawa Tengah, dia menawarkan untuk konvoi. "Sebaiknya kita barengan saja biar aman. Nanti saya di depan, Mas ikutin saya dari belakang," tawar sopir itu. Puji dan Mang Yusuf setuju tanpa pikir panjang. Ajaibnya lagi, setelah kesepakatan itu dibuat, pintu truk Puji yang tadi macet total tiba-tiba bisa dibuka dengan mudah. Terbuka begitu saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka pun naik kembali ke kabin. Mang Yusuf memegang setir dengan tangan yang masih gemetar. Dia menyalakan mesin, dan mesin pun menyala lancar. Mereka mulai melaju, mengikuti di belakang truk penyelamat tadi. Perasaan sedikit lega mulai muncul. Setidaknya ada teman di jalan. Ada lampu belakang truk di depan yang bisa dijadikan patokan. Puji terus memandangi lampu belakang truk di depannya itu sebagai satu-satunya pegangan harapan di tengah hutan gelap. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Baru beberapa kilometer mereka melaju. Puji menyadari sesuatu yang aneh. Jarak antara truk mereka dan truk depan tidak terlalu jauh. Jalannya lurus, tidak ada belokan tajam, tidak ada persimpangan jalan desa. Kiri kanan hanya tebing dan jurang hutan. Puji menunduk sebentar untuk mengambil botol minum. Hanya sedetik. Saat dia mendongak lagi ke depan, truk di depannya sudah hilang. Lampu belakang yang tadi dia jadikan patokan lenyap ditelan kegelapan. Jalanan di depan mereka kosong melompong, gelap gulita. Puji kaget setengah mati. "Mobil depan kemana, Mang?" Mang Yusuf juga bingung, matanya nanar menatap jalanan kosong. "Nggak tahu, Ji. Perasaan tadi masih ada di depan mata. Kok tiba-tiba ngilang gitu aja? Padahal nggak ada belokan dari tadi." Mustahil sebuah truk besar bisa menghilang dalam hitungan detik di jalan lurus tanpa jejak. Tidak ada suara mesin menjauh, hilang begitu saja, seolah-olah truk penyelamat tadi juga bagian dari ilusi hutan alas roban. Atau mungkin mereka sudah masuk ke dimensi yang berbeda sejak dari warung tadi? Ketakutan Mang Yusuf sudah mencapai batasnya. Dia bergumam berkali-kali, "Jangan sampai kejadian lagi. Saya sudah kapok." Mereka terus melaju tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti aspal hitam di depan. Tiba-tiba, di depan sana, mereka melihat kemacetan panjang. Deretan lampu merah dari mobil-mobil yang berhenti terlihat memanjang. Banyak kendaraan pribadi, bus, dan truk yang berhenti total.
terlihat para sopir dan penumpang turun dari kendaraan mereka. Suasananya ramai sekali, seperti ada pasar malam atau kecelakaan besar yang memblokir jalan. Mang Yusuf menghela napas lega lagi. Alhamdulillah macet, berarti banyak orang. Kita aman, kita sudah ketemu peradaban lagi. Puji juga merasa lega. Melihat banyak manusia adalah hal yang paling dia inginkan saat itu. Truk mereka berhenti di antrian paling belakang. Mang Yusuf mematikan mesin. "Ayo turun Ji, kita tanya ada apa di depan, sekalian ngilangin stres," ajak Mang Yusuf. Mereka berdua turun dari truk. Suara riuh rendah orang mengobrol terdengar samar-samar. Puji melihat kerumunan orang di depan sana. Tapi saat kaki Puji menapak aspal, saat dia baru melangkah beberapa meter menjauh dari truk, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti jalanan. Bukan kabut biasa. Kabut ini putih pekat, dingin, dan berbau tanah. Jarak pandang langsung terbatas, hanya 1 meter. Dan dalam sekejap mata, suara riuh itu hilang. Lampu-lampu kendaraan di depan padam. Saat kabut sedikit menipis karena tertiup angin, Puji dan Mang Yusuf terbelalak. Jalanan itu kosong. Tidak ada kemacetan. Tidak ada deretan mobil. Tidak ada kerumunan sopir yang tadi mereka lihat dari dalam truk. Yang ada di depan mereka hanyalah jalan aspal tua yang retak-retak, sunyi, senyap, dan dikelilingi pohon-pohon raksasa yang seolah menunduk menatap mereka. Mereka baru saja terjebak dalam ilusi massal. Mereka turun di tengah jalan kosong, mengira sedang berada di tengah keramaian. Dan di tengah kebingungan itu, dari balik kabut tebal, muncul sosok seorang kakek tua. Berbaju pangsi hitam membawa tongkat kayu, berjalan tertatih-tatih mendekati mereka. Si kakek itu menatap Puji dan Mang Yusuf dengan tajam, lalu berkata dengan suara serak yang penuh peringatan, "Sebaiknya kalian jangan lanjutkan perjalanan. Di depan bahaya. Kalau kalian nekat, saya tidak tanggung jawab." Puji dan Mang Yusuf saling pandang. Jujur, hati kecil mereka ingin sekali putar balik. Rasa takut sudah diubun-ubun. Tapi, logika sopir logistik mengambil alih. Mereka membawa muatan. Ada target waktu. Kalau balik ke Bogor, mereka bisa kena sanksi, potong gaji, atau bahkan dipecat. Belum lagi bensin yang sudah terpakai. Dengan berat hati, Mang Yusuf menjawab sopan. "Maaf, kami nggak bisa. Kami bawa amanah barang. Sudah ditunggu di Jawa Tengah. Kami harus lewat." Si kakek hanya menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya menyiratkan kekecewaan, tapi juga kepasrahan. Setelah itu, si kakek berbalik badan, berjalan menembus kabut tebal, dan perlahan menghilang dari pandangan. Puji dan Mang Yusuf kembali masuk ke truk. Dengan perasaan campur aduk, Mang Yusuf menginjak gas. Truk kembali melaju membelah kabut. Perjalanan berlanjut, tapi suasananya makin tidak enak. Kabut di luar semakin tebal. Jarak pandang sangat terbatas. Tiba-tiba, Puji melihat wajah Mang Yusuf berubah pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat kencang sampai buku-buku jarinya memutih. Puji pun bertanya, "Kamu kenapa, Mang? Apa kamu sakit?" Mang Yusuf menjawab dengan suara gemetar, "Perasaanku sudah sering lewat Alas Roban. Aku hafal jalurnya, tapi aku nggak kenal jalan ini. Ini jalan apa? Aku nggak pernah lewat sini seumur hidupku." Bayangkan teman-teman, seorang sopir senior yang sudah puluhan tahun melintang di jalanan, tiba-tiba buta arah di rute langganannya sendiri. Padahal mereka cuma mengikuti jalan aspal lurus.
Tidak belok ke hutan, tidak masuk jalan tikus. Tapi pemandangan di sekitar mereka asing. Pohon-pohonnya terlihat berbeda, bentuk jalannya berbeda. Mereka tersesat di jalan lurus. Puji mencoba menenangkan. Bismillah aja Mang, kita jalan terus. Nanti juga ketemu pelang jalan. Mang Yusuf cuma mengangguk lemas. Pasrah mengikuti aspal yang entah berujung kemana. Dan benar saja. Keanehan berikutnya muncul. Di tengah hutan alas roban yang seharusnya sepi dan gelap, tiba-tiba mereka melihat cahaya terang benderang di depan. Bukan lampu jalan, bukan pom bensin. Itu adalah rumah-rumah penduduk. Awalnya cuma 1-2 rumah, lama-lama makin banyak. Kiri kanan jalan dipadati oleh bangunan rumah bergaya lawas. Dan yang lebih gila lagi, di luar sana ramai. Banyak orang berlalu lalang di pinggir jalan. Ada yang duduk-duduk di teras, ada anak-anak lari-larian, ada yang jalan kaki bergerombol. Suasananya hidup banget, seperti sedang ada acara desa atau pasar malam. Mang Yusuf makin bingung. Sejak kapan di tengah alas roban ada kampung sebesar ini? Perasaan dulu hutan aja. Puji juga bingung, tapi dia mencoba berpikir rasional. Mungkin perkampungan baru kali Mang, atau kita nyasar ke jalan kabupaten. Kita pikir positif aja, yang penting ramai, banyak orang. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Mereka merasa sedikit lega melihat keramaian itu. Setidaknya, mereka tidak sendirian lagi di hutan gelap. Mereka terus melaju pelan membelah keramaian warga tersebut. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian Puji saat itu. Warna lampu di kampung itu, semuanya remang-remang kemerahan. Dan orang-orang di pinggir jalan itu, tidak ada satupun yang menoleh melihat truk besar mereka lewat. Di tengah rasa bingung itu, tiba-tiba mesin truk mati mendadak. Truk berhenti tepat di tengah-tengah perkampungan padat penduduk itu. Lampu depan mati, mesin mati, lalu semua menjadi hening. Mang Yusuf panik luar biasa. Dia coba starter berkali-kali. Mesinnya diam 1000 bahasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka terjebak. Puji mengecek handphonenya dan ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Situasi makin kritis. Mobil mogok, gak ada sinyal. Malam makin larut. Tapi Puji pun punya ide. Tenang Mang, ini kan ramai. Banyak warga. Aku turun dulu, aku mau tanya ini nama kampungnya apa. Biar kalau dapat sinyal sedikit, kita bisa kasih tahu posisi kita ke kantor. Mang Yusuf cuma mengangguk lemas di balik setir. Dia kelihatan sudah tidak berdaya. Puji turun dari truk. Begitu kakinya menapak tanah, dia merasakan hawa dingin yang aneh. Padahal di sekelilingnya banyak orang. Puji berjalan menghampiri sekumpulan warga yang sedang berdiri di pinggir jalan. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang menggendong anak. Puji menyapa dengan sopan. Maaf ganggu Pak, mobil saya mogok. Saya mau tanya, ini desa apa ya namanya? Saya mau lapor kantor. Namun semua hening. Tidak ada jawaban. Bapak-bapak itu hanya diam. Lalu perlahan, mereka menoleh ke arah Puji. Mereka menatap Puji tepat di mata. Dan perlahan, bibir mereka menarik sebuah senyuman. Senyuman yang kaku. Mereka tersenyum lebar, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Matanya melotot, datar, tanpa emosi. Puji merasa aneh. Dia coba tanya ke orang lain. Dia lari ke arah sekelompok pemuda. Numpang tanya, Mas? Reaksinya sama. Mereka berhenti beraktivitas, menoleh pelan,
menatap Puji dan tersenyum. Tanpa suara, tanpa kata. Hanya senyuman menyeringai yang seragam di wajah semua orang. Puji mulai merinding. Dia melihat sekeliling. Ratusan orang di kampung itu. Semuanya menatap ke arah Puji. Dan semuanya tersenyum. Puji sadar. Ada yang salah. Sangat salah. Ini bukan manusia. Manusia normal pasti akan menjawab. Atau minimal ingin tahu kalau ada truk mogok. Ini mereka cuma diam dan tersenyum seolah menikmati kebingungan Puji. Rasa takut Puji meledak. Dia memutuskan untuk kembali ke truk. Dia pun berlari balik ke arah truk yang terparkir gelap di tengah jalan. Niatnya cuma satu. Ajak Mang Yusuf kunci pintu. Diam di dalam sampai pagi. Jangan keluar-keluar lagi. Puji sampai di pintu truk sisi sopir. Dia mengetuk kaca dan memanggil Mang Yusuf. Tapi tidak ada jawaban. Puji mengintip ke dalam kabin yang gelap. Jantungnya seakan copot. Kabin itu kosong. Mang Yusuf tidak ada di dalam. Puji panik. Dia celingkukan mencari di sekitar truk. Dia kolong truk. Dia cek bak belakang. Namun nihil. Puji berteriak memanggil nama seniornya di tengah keramaian kampung itu. Tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang ganjil. Mang Yusuf telah hilang tanpa jejak. Di sekelilingnya, ratusan warga desa misterius itu masih berdiri mematung, menatap Puji dengan senyuman kaku yang seragam. Puji menyadari satu hal, jika dia tetap diam di sana, kemungkinan besar dia akan bernasib sama dengan Mang Yusuf. Naluri bertahan hidupnya mendesak dia untuk segera pergi. Dengan sisa keberanian yang ada, Puji mengambil senter dari dashboard truk, lalu memutuskan untuk berlari menjauh dari kerumunan ganjil tersebut. Dia berjalan kaki menyusuri jalan aspal gelap itu sendirian. Tujuannya hanya satu, mencari sinyal telepon untuk meminta bantuan. Namun, keanehan kembali terjadi. Semakin jauh Puji berjalan meninggalkan truk, pemandangan di sekitarnya perlahan berubah. Rumah-rumah penduduk yang tadinya ramai dan terang, satu persatu menghilang ditelan kegelapan. Jalan aspal lebar yang dia injak, lambat laun menyempit hingga berubah menjadi jalan setapak tanah yang penuh dengan rumput liar dan semak belukar. Puji tentu saja merasa bingung. Bagaimana mungkin jalan raya bisa berubah menjadi jalan tikus di tengah hutan rimba? Namun, rasa takut membuatnya tidak berani menoleh ke belakang. Dia terus memaksakan kakinya melangkah lurus ke depan, menembus kegelapan hutan jati yang sunyi senyap. Setelah berjalan cukup jauh dalam keputusasaan, sorot senter Puji akhirnya menangkap sebuah cahaya dari bangunan kayu sederhana di tengah hutan. Di sana, Puji bertemu dengan sepasang suami istri paruh baya. Penampilan mereka sangat sederhana dan wajah mereka teduh, sangat berbeda dengan warga tersenyum yang tadi Puji temui di perkampungan aneh itu. Puji menceritakan kondisinya kepada pasangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa temannya hilang dan truknya mogok. Pasangan suami istri itu mendengarkan dengan tenang, lalu memberikan petunjuk arah yang sangat spesifik. Mereka menyarankan Puji untuk tidak kembali ke arah mobil, melainkan terus berjalan lurus hingga menemukan pertigaan, lalu mengambil jalur kanan. Puji menuruti nasihat tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, dia kembali berlari mengikuti instruksi yang diberikan. Dia terus membelah semak-semak hingga akhirnya kakinya menginjak aspal keras jalan raya. Suara kendaraan yang berlalu lalang terdengar jelas. Di depannya,
terlihat sebuah warung makan pinggir jalan yang ramai oleh para sopir truk sungguhan. Puji akhirnya selamat. Dia berhasil keluar dari hutan alas roban. Dengan bantuan warga di warung tersebut, Puji segera menghubungi kantor pusat dan gudang di Jawa Tengah untuk melaporkan kejadian ini. Keesokan harinya, tim SAR gabungan bersama polisi dan warga setempat dikerahkan untuk mencari Mang Yusuf dan truk logistik yang tertinggal. Puji memimpin pencarian tersebut karena dia merasa sangat yakin dengan rute yang baru saja dia lalui semalam. Namun, disinilah kewarasan Puji benar-benar diuji. Saat Puji menunjuk lokasi di mana dia bertemu pasangan suami istri penunjuk jalan, semua orang terdiam. Rumah kayu berlampu petromak yang semalam Puji lihat sama sekali tidak ada. Lokasi itu hanyalah tanah kosong yang dipenuhi semak berduri. Tidak ada bekas bangunan, bahkan tidak ada jejak kehidupan manusia di sana. Keanehan semakin memuncak saat tim pencari akhirnya menemukan truk box milik mereka. Posisi truk itu sungguh di luar nalar. Truk besar itu tidak ditemukan di pinggir jalan raya ataupun jalan desa, seperti ingatan Puji. Truk itu ditemukan jauh di tengah hutan, terperosok di antara pepohonan jati yang sangat rapat. Posisinya seolah terkunci. Bodi truk terhimpit oleh pohon-pohon besar di sisi kanan dan kirinya, dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Secara logika, mustahil kendaraan sebesar itu bisa masuk ke sana tanpa menebang pohon atau meninggalkan jejak ban yang dalam. Truk itu seolah-olah diletakkan dari atas langit, tepat ke sela-sela pepohonan. Puji hanya bisa terdiam mematung. Ingatannya tentang jalan raya, perkampungan ramai, dan kemacetan semalam ternyata hanyalah ilusi yang diciptakan oleh hutan tersebut. Pencarian terhadap Mang Yusuf terus berlanjut hingga sore hari. Menjelang waktu maghrib, barulah Mang Yusuf ditemukan. Dia tergeletak pingsan di sebuah rimbunan bambu yang membentuk lorong gelap. Saat disadarkan, kondisi Mang Yusuf sangat memprihatinkan. Dia tampak linglung, tatapannya kosong. Dia tidak mengenali Puji, bahkan dia lupa siapa dirinya sendiri. Ingatannya seolah terhapus total. Jiwanya terguncang hebat akibat pengalaman mengerikan yang dia alami sendirian di dalam hutan. Setelah proses evakuasi selesai, fakta yang paling mengejutkan akhirnya terungkap saat Puji menghubungi pihak gudang. Puji mengira mereka hanya mengalami kendala selama 1 malam. Berangkat sore, mogok malam, dan ditemukan pagi hari. Namun, pihak kantor memberikan informasi yang membuat Puji syok berat. Ternyata, Puji dan Mang Yusuf sudah dinyatakan hilang kontak selama 1 minggu. Selama 7 hari penuh, mereka dianggap hilang tanpa kabar. Padahal bagi Puji, kejadian itu rasanya hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Puji tidak menyadari bahwa selama 1 minggu itu, dia dan Mang Yusuf sebenarnya telah terperangkap dalam dimensi waktu yang berbeda di desa gaib tersebut. Pasca kejadian itu, truk berhasil dievakuasi dengan susah payah. Box kontainer bahkan harus dibongkar di tempat agar truk bisa dikeluarkan dari jepitan pohon. Puji dan Mang Yusuf akhirnya pulang ke Bogor. Puji perlahan bisa memulihkan traumanya, meskipun dia memutuskan untuk tidak lagi mengambil rute luar kota. Namun, nasib malang menimpa Mang Yusuf. Hingga bertahun-tahun setelah kejadian itu, kondisi mental Mang Yusuf tidak pernah kembali normal. Dia sering melamun, bertingkah seperti anak kecil, dan tidak bisa mengingat masa lalunya.
Segala upaya pengobatan, baik medis maupun non-medis, telah dilakukan oleh keluarga, namun hasilnya nihil. Sebagian jiwa Mang Yusuf sepertinya tertinggal selamanya di alas roban. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi kita semua, bahwa dimanapun kita berada, terutama saat melewati tempat-tempat yang asing dan sunyi, kita wajib menjaga sopan santun, etika, dan doa. Kita tidak pernah tahu kapan jalan aspal yang kita lalui tiba-tiba berubah menjadi gerbang menuju dunia lain. Terima kasih sudah menyimak kisah Puji hari ini. Semoga menjadi pelajaran berharga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.